istighfarnya dari para malaikat dan doanya dari malaikat. Kabul banyak sekali. Ya, satu selawat yang kita baca, berapa selawat yang kita baca. Ya, mau hadir hati kita, tidak hadir dapat pahala. Kalau mau datang ke sini apa? Pakai niat. Harus ada niat. Betul. Kemudian kita dalam keadaan apa? Berwudu. Keadaan berwudu. Kalau batal wudunya di tengah jalan, apa? Wudu lagi di rumah Sahibul Bait. Wallahu wallahu Allahu 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah mujib da'wat al-qail fi muhkam al-ayat al-bayyinat wa li kulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibdil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa qutil ajsad wal arwah wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dhikri bi jahil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib, orang tua kita Datuk Abdul Rahim bin Alawi Al-Jufri, Ami Abdurrahman bin Ali Al-Jufri, dan Ami Idrus bin Ali Al-Jufri, Ami Abu Bakar bin Taha Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya daripada orang tua kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terkhusus kepada Sahibul Bait, ya, Ami Nuh bin Sehat Al-Jufri. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan beliau sekeluarga kesehatan dan keselamatan. Berkat maulid ini beliau dapat menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali insyaallah. Dan karuniakan kesehatan dan keafiatan serta dikaruniakan rezeki yang halal serta berkah dan bacaan ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bergembira. Gembira kita bukan gembira pesta-pesta, tapi gembira kita karena memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian malam demi sekian malam ini kita bergembira. Ini suatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan malam kemarin, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika wal yafrahu wa huwa khairun yajma'un. Sudah diterangkan kemarin oleh Sayyidul Ustaz Al-Habib Mutahhar bin Saleh Al-Jufri. Maka di malam ini kita kembali membaca sirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa yang kita baca? Maulid Ad-Dibai. Kalau orang Arab bilang Daibai. Kalau disebut di Arab sana disebut Daibai. Kalau kita di Indonesia bilang Dibai. Jadi sama saja. Memang ada penyebutan begitu. Ada menyebut Daibai dan Dibai. Di malam ini maulid yang kita baca ini bukan mengisi acara. Bukan, ya. Dan ceramah ini bukan kehadiran kita datang ini bukan untuk menunggu ceramah. Justru ya di dalam maulid yang kita baca ini ada beberapa, ada di antaranya pujian tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam maulid tersebut. Apalagi yang ada di dalam maulid, ringkasnya ini ya, ringkasnya. Kalau bicara hampir habis habis. Kemudian yang ada di dalam maulid ini ada sirah. Apa itu sirah? Sejarah daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada apa lagi?
ada nasihat. Di dalam maulid ini ada nasihat. Jadi kita yang hadir ini dianjurkan bagi setiap kita yang hadir bahwa punya kitab maulid agar kita dapat mengambil manfaat daripada pembacaan maulid ini dengan sebenar-benarnya. Ini luar biasa ini. Tidak ada yang gratis yang kita dapat ini. Tidak ada yang gratis. Ya. Kita membaca ini hadir ke hati, tidak hadir ke hati kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada cerita, boleh cerita? Ya. Ini cerita kisah daripada Al-Imam Asy-Syadzili, di mana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis biografi Syekh Imam Asy-Syadzili. Ya. Di dalam itu Al-Imam Asy-Syadzili ini bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bermimpi Nabi itu benar karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Syekh Asy-Syadzili ini berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas 10 pahala bagi orang yang bersalawat dengan engkau 1 kali salawat. Berapa? 1 kali salawat dibalas Allah berapa? 10. Apakah 10 itu untuk orang yang bersalawat hadir hatinya atau tidak? Nah, itu yang ditanya Syekh Asy-Syadzili kepada siapa? Kepada siapa tadi? Oh, tidak loading. Perhatikan sini. Nanti ada hadiahnya. Ya, bukan dari saya, dari Shahihul Bait. Ya, kalau dari saya habis ini. Ya. Nah, jadi ditanya lah, bagaimana? Ini untuk yang hadir hatinya membaca selawat atau tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya siapa tadi? Al-Imam Syekh Asy-Syadzili. Ingat, 4 kali 5 kali saya ulang. Ya, Al-Imam Asy-Syadzili. Maka Rasulullah sallallahu tidak Rasulullah. Apa Rasulullah bilang? Tidak. Yang dapat pahala itu baik orang itu membacanya dalam keadaan hadir hatinya atau tidak, dapat pahala. Pahalanya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan gunung. Banyak atau sedikit? Banyak. Berupa daripada istighfarnya dari para malaikat dan doanya dari malaikat. Berupa gunung banyak sekali. Ya, 1 salawat yang kita baca, berapa salawat sudah yang kita baca. Ya, mau hadir hati kita, tidak hadir dapat pahala. Itu luar biasanya keistimewaannya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan amal-amal yang lain. Kalau amal yang lain itu waqabuluha a'maluna qabuluha bainal qabul wal mardud wa raddiha. Amal kita itu kalau yang lainnya antara diterima dan tidak, ditolak dan tidak ditolak. Tapi kalau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang ditolak, semuanya dihitung bersih terima. Hebatnya salawat. Dan orang yang hadir membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orangnya hadir, tapi hatinya juga hadir. Karena ada orang yang hadir baca salawat, tapi hatinya disiring sana. Nah, ini orang yang baca salawat, hatinya hadir, ya, dia mendengar bacaan itu, dia huruf-hurufnya dia dengar, ya, kemudian dia paham maknanya sedikit demi sedikit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pahalanya itu
tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa. Jadi bagaimana kita cara hadirkan hati di tempat majlis salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Ya tentunya kalau datang di sini, sebagaimana Ustaz Adlan yang bilang bahwa kalau Ustaz Abdullah bilang bahwa kalau mau datang di sini apa? Pakai niat. Betul. Harus ada niat. Betul. Kemudian kita dalam keadaan apa? Berwudu. Keadaan berwudu. Kalau batal wudunya di tengah jalan, apa? Wudu lagi di rumah Sahibul Bait yang mengadakan acara maulid, wudu. Karena ini salawat sanjungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan duduk kita dengan tenang, jangan mondar-mandir cerita sana cerita sini, supaya hatinya itu merasakan kenikmatan daripada salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak merasakan nikmat daripada membaca salawat ini, berarti lisan kita sakit. Apa kita sakit? Mulut kita ini sakit. Sakit apa? Ya macam-macam. Ada karena sakit mengumpat, ada karena sakit berbohong, ada karena sakit macam-macam. Ya itu sudah itu penyakitnya itu. Ya. Nah, kalau sebagaimana kalau kita baca burda itu ada di dalamnya qatul kirul famu bi ta'am. Kadang-kadang mulut ini tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Bisa disebabkan rasa sakit. Bagaimana orang mau makan ini semangka atau mau makan cabai tapi dia sakit sariawan, maka dia tidak akan dapat merasakan nikmatnya makanan ayam bakar atau ikan bakar. Kenapa? Mulutnya sakit. Begitu juga kita yang hadir tidak merasakan lezatnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita koreksi kembali lisan kita. Adakah tadi saya bohong? Ibu saya ya disuruh beli gula, saya ambil 2.000, sisanya daripada uang gula. Nah, itu bohong. Mana sisanya? Tidak tahu, memang segitu harganya. Nah, itu bohong. Jadi akibatnya nanti di sini. Akibat dari bohong kita itu kenanya di sini, tidak merasakan nikmatnya apa? Majlis daripada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, semua yang kita baca ini, suara yang keluar ini, tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup tuh, nanti ceritanya lanjut. Ya, karena dikasih waktu cuma sebentar saja. Ya. Masih ada waktu. Nantilah. Jadi supaya bisa datang. Ayah yang takut datang. Jangan sering-sering ceramah. Nah, ini itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi di ceramah kita tadi kita baca ini salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang hadir. Karena ada dampak kebaikan yang luar biasa dari hadirnya hati kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.